Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan ma'alif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki bab yang ke-51, yaitu babur roja, bab yang berkenaan tentang roja, harapan. Bahwa kita sebagai hamba Allah yang beriman ini enggak boleh putus harapan, alias enggak boleh berputus asa. Diawali dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah firmankan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, sampaikan wahai asyrafal khalqi, semulia-mulianya makhluk, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah pada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita umatnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibad itu bentuk jamak dari kata abdun. Kalau abdun itu satu orang hamba, tapi kalau ibad itu banyak hamba atau hamba-hamba. Alladzina asrafu, yang hamba-hamba itu keterlaluan, kelewatan, kebangetan, ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri. Artinya, wahai hamba-hamba Allah yang kelewat banyak berbuat dosa, kelewat banyak berbuat salah. Apa yang diinformasikan kepada hamba-hamba Allah yang banyak salah, banyak dosa ini? La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari maha pengampunnya Allah. Walaupun sebanyak apapun dosa, asal hamba itu masih mengharap ampunan Allah dengan bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis ada bunyi hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu sesungguhnya menerima taubat dari seorang hamba
selama hamba tersebut nyawanya tidak hanya tinggal di tenggorokan saja. Asal nyawanya belum sampai hanya tinggal Senin sama Kemis, berarti kan Selasa Rabu libur, Jumat Sabtu Minggu prek, napas lagi Senin sama Kemis. Kok ketemu bahasa napas Senin Kemis itu asalnya dari mana ya? Cari tahu tuh Pak. Saya dari kampung dulu pokoknya udah ada napasnya tinggal Senin sama Kemis. Begitu sampai ke Jakarta loh kok ada loh bahasa itu. Napasnya tinggal Senin Kemis. Apa Selasa Rabu libur apa ya. Pokoknya asal napas tidak hanya tinggal di situ, taubat itu masih diterima. Sebesar apapun kesalahan seorang hamba, pintu taubat masih terbuka. Seperti kisah orang yang membunuh 99 kemudian dilempengi sampai 100, asal dia masih benar-benar mau taubat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Jadi ayat yang ini menunjukkan bahwa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmahnya Allah. Asal belum peluit terakhir ditiup alias Israel nyamper, peluang pintu untuk taubat masih terbuka. Dulu saya kalau nonton bola Pak, tinggal 2 menit kok pemain diganti. Itu saya mikir percuma tinggal 2 menit kok diganti. Tapi begitu kesini setelah 2 menit diganti kok ada kejadian gol 2 kali. Oh ternyata pelatih dan pemain itu walaupun tinggal 2 menit nggak putus asa. Walaupun dulu awalnya dia tertinggal. Dulu saya ingat final champion Liverpool lawan AC Milan. Loh saya itu dulu penggemar ya Pak. Dulu cuman sekarang aja nggak begitu-begitu. Dulu zaman sekolah Pak rela bolos demi malamnya bisa nonton champion. Loh itu Liverpool ketinggalan 3 gol di babak pertama, babak kedua udah hampir habis. Loh bisa nyusul bahkan akhirnya menang. Loh itu menunjukkan bahwa nggak boleh putus asa, walaupun kayaknya udah nggak mungkin menang 3-0 kok, berat ini berat. Tapi kalau Allah masih membuka dan tidak putus asa, lo ayatnya la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari maha luasnya rahmah Allah. Orang yang konon katanya sampai bunuh diri, itu yang gara-gara ya putus asa ya. Ada orang putus asa karena nyari ekonomi, ada yang putus asa nyari pasangan, udah nyono mari, udah iklan, enggak laku-laku akhirnya bunuh diri. Ada yang karena penyakitan enggak sembuh-sembuh bunuh diri. Lah orang yang putus asa kemudian bunuh diri ini kan termasuk dosa besar. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'a semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha ghafur, maha pengampun, ar-rahim dan maha mengasihi. Ini ayat pembukanya. Kemudian di ayat yang kedua wa qala ta'ala wa hal yujaza illal kafur. Dan tidaklah Allah memberikan siksaan, balasan siksa illal kafur. Ada istilah kafir, ada istilah kafur, ada istilah syakir, ada istilah syakur. Kafir itu orang yang kafirnya levelnya biasa-biasa aja Pak. Ia mengingkari Islam tapi tidak memusuhi Islam, itu namanya kafir. Ia tidak percaya dengan Islam, ia bukan orang Islam tapi tidak memusuhi Islam, itu namanya kafir. Tapi kalau kafur, bukan kafur yang bukan menulis, bukan. Kafur itu udah dia buat Islam, gak percaya dengan Islam dan plus memusuhi Islam. Lah yang azabnya terbesar itu yang itu. Lah dalam istilah syukur juga ada istilah namanya syakir, ada istilah namanya syakur. Syakir itu orang-orang yang bersyukur
ketika keadaannya, kondisinya pas sesuai dengan yang diinginkan. Lah itu namanya syakir. Harapannya dia bisnis ini goal. Oh ternyata goal beneran. Kemudian dia alhamdulillah. Itu namanya syakir. Hari Rebo besok kan nyolok dia. Di sini ya, Jakarta nyolok ya? Yeah. Nyolok ya. Di Bekasi Rebo. Di sini Rebo depan apa sekarang ya. Lah kemudian kita punya pilihan. Lah kemudian sore ngelihat beritanya kok menang. Pilihan kita alhamdulillah. Itu namanya syakir. Kita bangun tidur harapannya itu badan seger, sehat, sehingga jalan ke masjid, ke musola untuk jamaah subuh enak. Lah kok bener bangunnya nyaman, enak, seger. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu namanya syakir. Lah level atasnya ada yang namanya syakur. Syakur itu orang yang tetap bersyukur walaupun kondisinya berbanding terbalik dengan umumnya yang diinginkan orang. Tapi dalam kondisi ini Quran bilang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, dan sangat sedikit min ibadi dari hamba-hambaku asyakur yang masuk dalam level syakur. Syakur itu orang yang tetap bersyukur alhamdulillah walaupun kondisinya menurut orang-orang itu tidak yang diinginkan. Semua orang pengennya usahanya lancar, ternyata bangkrut. Begitu ditanya, Mas gimana usahanya? Alhamdulillah. Padahal bangkrut. Bangun tidur badan pada sakit semua. Pak gimana Pak? Alhamdulillah. Ini kan gak umum ya. Umumnya itu ketika umumnya orang kondisi yang gak diinginkan, ketika ditanya itu kan gimana mas usahanya? Repot, sulit, zaman sulit. Terus akhirnya semua orang disalahin, zaman disalahin, presiden disalahin, menteri disalahin, semuanya disalahin, lurah sampai RT juga disalahin. Lah tapi dia alhamdulillah, itu namanya syakur. Ada kisah, tapi ini jangan ditiru Pak. Kalau ini diucapkan di hadapan umum bahaya juga Pak. Dalam konon ceritanya wallahu alam, ini perlu dicek, cross check kembali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya anak 3 laki-laki, meninggal dalam waktu berurutan, dalam jangka waktu yang tidak lama. Tapi asal ada orang takziah, umumnya kalau keluarga duka kan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ini asal ada orang takziah dia bilang alhamdulillah. Gimana Tuan Guru? Alhamdulillah, amanah sudah diambil lagi. Gimana Tuan Guru, anaknya yang berikutnya meninggal? Alhamdulillah, makin ringan amanah buat saya. Alhamdulillah. Lah ini kok Pak, kok ditiru sama kita orang biasa. Umpama mohon maaf Pak, mohon maaf, istri meninggal. Umpama loh Pak, umpama nih wong umpama sekedar contoh ya kan. Istri meninggal kemudian ada yang takziah, lah kok alhamdulillah. Yakin orang yang takziah itu langsung kayaknya jangan-jangan di Gang sono udah punya ini, udah ada penggantinya, maka dia bilang alhamdulillah. Makanya ucapan baik tapi kalau salah tempat akan timbul suudun. Ini ada kisah seorang ulama besar namanya Imam Sahal At-Tusturi. Beliau itu punya kios di pasar. Nah, ketika beliau lagi ngajar begini nih, datang orang yang sehari-hari jaga pasar itu bilang, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Ada apa Mas?" "Pasar kebakaran." Wah, pengajian langsung ditutup, langsung beliau nyusulin ke pasar. Begitu nyampe di pasar, banyak melihat orang-orang pada nangisin barang dagangannya, harta bendanya ludes kebakar. Tapi begitu beliau ngecek kiosnya, tokonya utuh. Begitu utuh kan spontan mengucap alhamdulillah. Dia mengucap alhamdulillah di tengah-tengah orang yang pada susah, pada nangis kebakaran tokonya. Begitu dia ngeliat, waduh, saya ngucap alhamdulillah salah tempat. Akhirnya dia menyesali, bukan menyesali alhamdulillahnya Pak, menyesali mengucapkannya yang salah posisi.
salah keadaan. Umpama kejadian di sini banjir besar, rumah-rumah rata-rata pada kebanjiran. Nah, pokoknya Pak Ustadz ini rumahnya nggak kebanjiran, langsung gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah rumah saya aman. Sementara orang-orang pada sibuk nyelamatin barang elektronik, sementara dia leha-leha nyantai-nyantai sambil alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih nggak salah, Pak. Ngucapinya yang tidak tepat. Lah itu masuk tadi itu. Ada istilah syakir, ada istilah syakur. Lah yang akan disiksa oleh Allah itu, yang siksaannya sangat berat adalah illal kafur, kecuali orang yang banget kufurnya. Udah kufur plus memusuhi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang pertama, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin Samit ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man, siapapun syahida, yang bersyahadat, meyakini dengan seyakin-yakinnya, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang boleh disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa, tidak ada yang sekutu dengannya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ia mengimani itu. Kemudian mengimani wa anna Isa Abdullah, bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Karena Isa udah naik pangkat, kata orang seberang sono. Dulunya hamba, sekarang naik jadi anak. Setelah jadi anak ya setara jadi Tuhan. Itu kan keyakinan orang sono. Kalau kita meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah, kalau sekali hamba ya selamanya tetap hamba, nggak bakalan naik pangkat jadi anak, apalagi jadi Tuhannya. Wa rasuluhu, dan utusan Allah, bahwa Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ketentuan Allah yang ditiupkan atau yang dititipkan kepada Maryam, ibunya. Kalau bahasa saudara kita nyebutnya firman, tapi ini bukan keyakinan kita, Pak. Yus, itu keyakinan mereka, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh menghina, karena nanti kalau kita menghina mereka, mereka akan balik menghina kita. Ya wis, biarin, wong kita udah diajarin oleh Quran, lakum dinukum waliyadin, itu ajaran toleransi dalam Islam. Wal jannata wan nar haqqun, kita meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Maka orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah dan hamba Allah, Nabi Isa ya sama adalah hamba Allah dan utusan Allah, meyakini bahwa surga dan neraka itu ada, alias akhirat itu ada, maka orang seperti ini adkhalahullahul jannah, ada jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ala ma kana minal amal, walaupun amalnya entah seperti apa. Loh kok gitu? Gini loh Pak, analoginya ini gini. Surga itu dianalogikan umpama lemari pakaian. Lemari pakaian itu yang berhak masuk ke lemari itu pakaian yang sudah rapi, bersih, wangi. Itu yang berhak masuk ke lemari. Tapi yang penting asal dia namanya pakaian, baju, sarung, celana atau apa, ada harapan untuk masuk lemari.
Cuma kalau lemari baju itu nggak memenuhi syarat bersih, wangi, rapi, yang belum bisa masuk. Sama kayak kita. Yang penting tadi itu syahadat, meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini bahwa Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, meyakini akhirat itu ada harapan akan masuk surga. Kalau analoginya tadi, kalau memang dia namanya pakaian, ada harapan masuk ke lemari. Tapi kan tunggu dulu. Kalau memang pakaian itu kotor, lah dosa itu diibaratkan kotoran. Semakin dikit kotorannya, ya proses nyucinya bentaran Pak, paling disiram-siram, biar asal keringetnya hilang, udah gosok, rapi, masuk. Ini yang dosanya dikit. Kalau dosanya banyak, itu udah direndam. Lah yo, direndam. Begitu kalau masuk mesin cuci digiling. Itu berapa kali giling mesin cuci itu? 3 kali paling enggak ya? Otomatis 3 kali saya perhatiin Pak. Saya kadang yo ikut bantu nyuci. Saya perhatiin 3 kali Pak. Asal air udah dibuang, ngisi lagi, dibuang, ngisi lagi. Lah begitu mau dijemur kok ternyata loh, kotoran masih ada. Masukin lagi. Lelepin lagi. Lah begitu mau diangkat, lo ada lagi. Lo umpama udah diangkat dijemur Pak, begitu mau digosok, lah kok masih ada bekas oli? Ya dimasukin lagi, kalau perlu dikerok Pak. Disikat, diinjek-injek kalau zaman dulu malah digebukin di batu ya. Nah, ya zaman dulu kalau nyuci kan digebukin di batu kan dikali. Buok. Lah ya itu, yang penting namanya dia pakaian itu nanti ada harapan masuk lemari. Tapi prosesnya kita ini nanti kira-kira itu prosesnya bentaran apa lamaan. Tergantung amal kita masing-masing. Kalau memang dosa kita itu dikit, ya bentaran. Ya pokoknya dosa-dosa keringet doang kan. Ala paling dicelup, diucek bentar, jemur, gosok, masuk. Ya ada yang pakaian bigori hisab ya ada. Yang pakaian begitu, ini masih wangi, masih bersih, langsung masuk lemari. Ini yo bukan kelas kita ini mah. Kita ini pokoknya yo masuk mesin cuci dulu lah. Lah model-model kayak kita kok nggak mau mesin cuci gimana? Wong ada adzan ya cuek ya. Ada dia cuek, ada kota amal ya kadang pura-pura ngantuk. Ngisi ya diisi yang paling dicariin, yang paling bontot. Lah gimana nggak masuk mesin cuci dulu udah. Lah iya harapannya tapi kan mesin cuci yo walaupun masuk kan yo bentaran itu Pak. Ya ngicipin lah ya. Jangan sampai yang icip-icip. Jangan sampai yang tadi itu udah diangkat rendam lagi, angkat rendam lagi. Waduh. Ya itu kalau perlu dikerok enggak hilang-hilang kok. Kalau perlu kasih yang pemutih baikly. Wah, wes. Dari direndam air panas ya. Ya itu memang itu nanti kira-kira kitanya prosesnya gimana ya tergantung. Yang paling tahu kita kan ya kita sendiri Pak. Kita tinggal ya Allah nanti saya ini proses nyucinya lama apa bentar ya. Masuk laundrynya itu kira-kira lama apa bentar. Udah dijemur panas habis itu digosok ya. Masih kurang puas masuk mesin cuci lagi. Tapi yang penting dia namanya pakaian ada harapan masuk lemari. Yang penting dia iman ada harapan masuk surga. Dulu di awal-awal hadis ini, kitab ini kan ada di kitab lain ya, saya baca begini deh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucap atau meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminannya masuk surga. Lah kemudian sahabat bertanya, wa in zana wa in saraka? Ya Rasul, kalau orang itu berzina, kalau orang itu nyolong gimana? Jawaban Rasulullah, wa in zana wa in saraka. Walaupun dia nyolong, walaupun dia zina. Ya tadi itu nyolongnya dicuci dulu, zinanya dicuci dulu. Iya itu maksudnya rendemnya lah. Kalau rendemnya di mesin cuci lah di neraka ya Pak. Neraka itu neraka apinya yang paling adem. Ini keterangan dalam kitab lupa saya. Daqaiqul Akbar. Walaupun kitab ini dipersoalkan kesahihan hadisnya. Itu ada keterangan
neraka yang paling adem seandainya diinjek kaki telapak kaki ininya yang umum. Umum Indonesianya. Blek-blek. Nah, kalau udah lama di kulon kan Pak Jian. Kan udah belajar ilmu kebal katanya. Yo ngetes dikit lah. Nah, ilmu kebal yang belajar di kulon. Yo itu yang paling adem. Wa in zana wa in saraka, kalau walaupun dia nyolong, walaupun dia pernah berzina, kalau memang dia kok iman, ada harapan dia akan masuk surga. Belum lama saya baca hadis juga dari kitab yang lain. Di kitab Tangkihul Qaul kalau nggak salah, Lubabul Hadis. Itu di bab iman. Ketika orang-orang yang beriman sudah masuk surga, orang neraka orang yang maksiat, orang yang sampai mati masih dalam kekafiran masuk neraka, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencari siapa di antara penghuni surga yang dalam hatinya walaupun misqalu dzarrah. Misqalu dzarrah itu kalau orang dulu memaknai sebiji sawi. Tapi saya belum pernah melihat biji sawi segede apa. Saya tahunya sawi yang udah nangkring di piring masalahnya. Iya, yang bijinya itu segede apa? Kalau zaman dulu, kalau kiai-kiai dulu maknanya kan segede biji sawi, saking kecilnya. Misqalu dzarratin min imanin, walaupun hanya sekecil apapun dia iman pada Allah, walaupun maksiatnya sepanjang hidupnya dia maksiat, tapi dalam hatinya ada iman, malaikat diperintahkan untuk nyari, untuk diambil, dipindahin ke surga. Tapi itu proses di nerakanya kelamaan. Lama. Yang penting ada iman. Walaupun mungkin ia baca syahadatnya itu dulu dipaksa sama penghulu. Iya kan, penghulu itu kan itu walaupun itu bukan termasuk rukun nikah loh Pak, tapi itu termasuk budaya yang bagus untuk meyakinkan ini benar Islam apa enggak. Saya pernah hadir di acara pernikahan Pak. Saya dari keluarga laki-laki. Itu yang nikahin kan wali perempuan. Itu baca syahadat susahnya, naudzubillah. Bayangan saya, ya Allah, ini orang ini Islam, saya yakin Islam, potongannya potongan orang Islam. Tapi untuk baca syahadat aja susah. Apakah ini orang ini pernah sholat atau enggak ya? Untung penghulunya itu nyuruh baca syahadat. Lah seandainya ia baca syahadat sekali itu dan ia yakin itu benar dalam hatinya, kemudian kok ia mati, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah apa-apa, asal dia ada iman, ada harapan masuk surga. Tapi ya itu, cuci dulu, rendam dulu. Ya kayak hadis ini persis tadi. Asal orang itu mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani bahwa Isa itu bukan Tuhan, Isa bukan anak Allah, bahwa Isa itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian ia mengimani adanya hari akhir, adanya hari kiamat, adanya kematian, adanya balasan amal. Ya yakin itu semua, maka adkhalahullahul jannah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga ala makana minal amal, walaupun amalnya entah enggak bagus sama sekali. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari, Muslim, sahih Pak. Ini artinya sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, masih ada harapan atau enggak boleh putus asa. Walaupun umpama kita udah seusia gini, bacaan sholat masih gak begitu bagus, amal sedekah ya segitu-segitu aja, wes gak boleh putus asa. Yang penting tadi tetap berusaha. Yang penting dalam diri ada yakin, ada iman. Maka insya Allah orang seperti ini, bukan insya Allah, jaminan dari Rasulullah, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Orang ini akan dimasukkan dalam surga walaupun amalnya berantakan enggak karuan. Berarti kita enggak bisa memvonis seseorang bahwa si ini begini, enggak bisa. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa, masih ada harapan selama dia iman pada Allah. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, siapa yang bersyahadat, bersaksi, meyakini
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya, maka haramallahu alaihin nar, Allah mengharamkan, menghindarkan orang itu dari api neraka. Yang penting dalam hatinya ada iman. Karena kalau nggak ada iman bahaya. Kadang banyak di antara kita Islam itu hanya karena keturunan. Bapak maknya Islam, tapi ditanya tentang keimanan hari akhir dan lain-lain. Saya pernah berdebat sama tukang mie ayam. Tukang mie ayam itu mangkalnya di depan masjid tapi nggak pernah sholat. Sampai saya kerjain anduk kecil nih, kan dia pakai anduk. Saya taruh di depan mimbar. Rela anduknya hilang nggak diambil gara-gara kayak nggak mau masuk masjid. Saya tanya, Kang, kenapa nggak mau sholat begini? Ngapain sholat? Mau mati enak, kata dia. Mati enak. Lo kok bisa bilang begitu? Nyatanya nggak ada yang balik. Betah di sana. Logikanya dia begini, Pak. Orang kalau merantau, kalau cocok enak, males dia pulang. Lah ngapain pulang? Mau enak di bumi rantau. Lah mati itu enak, makanya nggak ada yang balik. Keyakinannya begitu. Ini orang begini nih, kalau udah begini nggak bakalan bisa dikalahin. Saya tunggu, Pak, setahun 2 tahun, lama sekian tahun saya dengar kabar dia kena kecelakaan di depan Bugasari. Dia dorong gerobak diseruduk sama supir mobil box. Saya tengokin, dia pangkalannya dekat SD 09 yang arah Kebun Baru itu. Saya tanya ke teman-temannya, Mas itu ada Pak lagi sakit. Dia geletak di rumah sakit, langsung saya datang langsung begini. Bentar lagi mati. Saya seumur-umur nengokin orang sakit langsung ngomong begitu ya sekali itu, Pak. Ini bentar lagi mati. Udah begini ini mati. Oh jangan gitu dong, kata dia. Lo katanya mati enak. Katanya mati enak, lah ngapain takut? Enggak mau mati saya. Katanya enak. Makanya model orang begini memang kadang nunggu. Makanya saya masih nyimpen dendam sama salah satu security masjid gara-gara saya kalah debat. Udah pernah saya ceritain, Pak ya? Security masjid udah 20 tahun lebih dia kerja di masjid tapi nggak pernah sholat. Giliran saya tanya, Bang, kok nggak sholat, Bang? Saya emang nggak sholat, Pak Ustaz. Bang, kenapa? Loh, dia cerita tentang Ashabul Kahfi loh, Bang. Ashabul Kahfi itu seekor anjing jagain 7 orang pemuda, jagain 7 orang supaya aman dikejar-kejar sama pemerintah yang dolim. Itu pun anjing masuk surga, jagain 7 orang. Ini kata security tadi, dia bilang, apalagi saya, Pak, jagain ribuan orang, Pak. Kalau dia masuk surga, mosok saya nggak diajak? Oh iya ya. Ini sampai sekarang saya masih belum nemu cara untuk nundukin dia. Padahal sebulan sekali saya ngajar di masjid itu. Asal kata ya, Assalamualaikum Pak, salam wes. Masalahnya belum nemu cara. Kalau tukang mie tadi udah nemu cara saya. Akhirnya setelah itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ketemu dia lagi sholat asar di masjid. Alhamdulillah. Prosesnya lama, Pak, 10 tahun lebih. Nyari cara supaya omongannya itu balik menyang dia. Katanya mati enak, kok takut? Ya kalau diajak debat, omongan, kadang pinteran dia, Pak. Makanya kita nunggu. Ini security ini saya masih nunggu kapan ini ya ada peluang ngomong yang enak, cuman ya belum nemu caranya. Makanya kadang dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ngajak orang itu dengan hikmah dengan cara-cara yang memang prosesnya bertahun-tahun, Pak. Ya Rasulullah ngajak ya dakwahnya kan ya 23 tahun ya. Ada yang langsung terima, ada yang 10 tahun baru terima. Dan kalau memang perlu wajadilhum billati hiya ahsan, kalau perlu ya memang diskusi. Cuman kalau lawannya nggak bisa diajak diskusi, ya wes tadi tunggu ada cara yang pas langsung skakster. Ibarat orang catur mas skakster langsung. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya, tukang mie udah mau sholat. Walaupun kadang katanya, Mas gimana? Ya alhamdulillah Pak sholat subuh. Ya kadang sholat kadang enggak. Ya wes nggak apa-apa. Yang penting sholat.
Kalau subuh berat ya Pak. Ya wes, saya kadang bangun jam 7 juga apa-apa, sholat jam 7 saya bilang. Waduh jam 7 malu lah Pak. Sholat juga. Ya enggak usah malu-malu lah, pokoknya pura-pura duha aja, pura-pura duha saya bilang. Pura-pura duha. Lah masuk duha ada kunutnya. Ya kunutnya tangannya jangan diangkat. Kalau malu tangannya begini aja. Wes. Yo seninya sama di sini juga berat ya. Yo seninya ngajak orangnya memang begitu Pak. Lah iyalah kalau subuhnya kesiangan udah pura-pura duha aja, pura-pura. Kan istrinya ya Allah suami saya jam 7 udah duha. Lah kalau udah rakaat kedua kok istri kelihatan masih di belakang, kunutnya kok malu-malu, jangan diangkat tangannya Pak. Lah kalau begini kan ketahuan nanti subuh kesiangan. Ya begini, paling istri kan batin, tumben tidalnya lama amat. Ya yes, memang namanya ngajak orang yang kadang butuh taktik siasat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla. Ini namanya hadis qudsi, firman Allah yang tak dicantumkan dalam Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Seseorang yang berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini baru semalam saya diceritain orang sedekah tapi nyesel Pak. Baru semalam. Dia lagi jalan, itu ada ibu-ibu yang jualan di tampah di sunggi loh Pak. Kalau kayak orang Madura biasanya kan begitu ya. Tampahnya ditaruh di kepalanya. Lah entah disenggol anak sekolah apa-apa, dagangannya ini berantakan. Lah temen tadi berhenti, kemudian Bu, udah tuh badangannya buang aja saya ganti, kira-kira berapa? Ya paling-paling sekitar 100 Pak, 150. Waduh saya nggak ada duit Bu, ini cuman ada 200, ini 100 buat saya, 100 buat ibu dah. Akhirnya 100 dikasih ke dia, 100 kantong, udah berangkat kerja dia. Begitu di kerjaan, entah dia kerjain apa katanya dikasih 1 juta. Dia mikir, wah tadi saya ngasih 100.000, kenapa enggak 200 itu? Nyeselnya itu dia, kenapa tadi 200 enggak saya kasih? Coba kalau saya katanya ngasih 200, dapat 2 juta saya. Baru semalam Pak dia cerita Pak, ngobrol. Di kerjaan itu saya ngerjain apa yang menurut saya ya hanya bantulah nolong. Ternyata saya dikasih diaplopin duitnya. Begitu di jalan saya buka, wah 1 juta. Coba tadi kalau 200, 2 juta. Kadang ya Allah balas itu ya cash. Paginya ngasih, sorenya dipulangin 10 kali lipat. Cuman kadang nanti kalau begini kan ikhlas, beneran ikhlas Pak ya. Nggak ada tendensi apa-apa ketika dia ngasih 100 itu tadi. Tapi mungkin lain hari ada kejadian yang sama dia bantu, udah nggak ikhlas lagi Pak. Karena udah kebayang yang kemarin. Kemarin saya ngasih 100 dibalikin orang 1 juta. Begitu nolongin orang 500 kok gak balik-balik. Ditungguin sehari 2 hari kok gak balik-balik. Karena yang kedua kan udah gak ikhlas lagi kan. Kalau yang pertama itu memang murni Pak, spontan ikhlas. Saya tanya, terus dalam perasaan, ya gak tahu pokoknya tiba-tiba saya berhenti, pokoknya di dompet saya 200, 100 saya kasih. Ya mungkin itu yang disebut dengan ikhlas, otomatis langsung cash hari itu juga gak nunggu besok. Cuman mungkin yang kedua kan udah gak ikhlas lagi ya. Udah ngebayangin kemarin 100 balik 1 juta. Lah coba ini 500 gak balik-balik. Kalau kata orang Cina ya amsyong. Jong. Karena ya mungkin tendensinya udah beda. Udah ngarepin tadi yang 10 kali lipat itu. Udah gak ikhlas lagi. Tapi ini janji Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azyad.
Orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat atau bahkan lebih. Lah balasan Allah itu kan ya bisa jadi cash di dunia, bisa jadi ditunda untuk di akhirat. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atum misluha. Dan orang yang berbuat kejahatan, maka kejahatannya itu akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu juga. Atau bahkan aufiru, Allah ampuni. Bisa jadi kita melakukan kesalahan, itu ya dibalas oleh Allah, tapi bisa jadi ya diampuni. Maka ini di bab itu tadi pengharapan bahwa harapan kita terhadap maha luasnya rahmat Allah itu enggak boleh terputus. Walaupun tadi misalnya kok amalnya lagi 500 enggak dibales-bales, siapa tahu nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.